Wonosobo berasal dari bahasa Sanskerta, Wauna dan Seba, artinya sebuah tempat bertemunya para pandita dari berbagai penjuru dunia melalui pantai utara Jawa, Kabupaten Batang. Melihat sisi sejarah, merupakan sebuah kota yang erat hubungannya dengan kerajaan Kalingga yang dipimpin Putri Sima pada abad ke-7 dan kedatangan 3 orang pengembara yang membangun kota. Antara lain Kiai Tumenggung Kolodete, Kiai Karim, dan Kiai Walik. Menyimak sejarah masa lampau Kabupaten Wonosobo, kita diingatkan 3 winasis tokoh pilar, Kiai Kolodete, Kiai Karim, dan Kiai Walik, yang pada awal abad ke-17 ketika kerajaan Mataram Islam mulai berkembang. Seiring dengan itu, 3 tokoh ini membuat posisi mendirikan pemukiman. Kiai Kolodete di dataran tinggi Dieng, Kiai Karim di Kalibeber, dan Kiai Walik di Kabupaten Wonosobo, merupakan konfigurasi yang sangat tepat membangkitkan semangat pendirian Kabupaten Wonosobo hingga saat ini. Tersebutlah Dieng masa lampau yang saat itu masih merupakan hutan belantara. Tak seorang pun berani menginjakkan kakinya di sana. Hanya orang-orang terpilih saja yang mampu menaklukkan keangkeran hutan itu. Sebut saja seorang bernama Kiai Tumenggung Kolodete, datang dari arah tenggelamnya matahari bersama istrinya, dengan langkah pasti menyusuri tebing terjal dan berbatu. Tampak jelas garis wajahnya yang tegas, menunjukkan jati dirinya seorang yang sakti mandraguna. Cerita tutur tinular, beliau sangat berperan dalam pendirian pemukiman baru yang kini dikenal dengan nama Wonosobo. Kelembutan hatinya mampu membuat simpati anak-anak sekitar pemukiman. Sampai kini dimitoskan keberadaan anak yang berambut gembel di lereng Dieng adalah titisannya. Hingga akhir hayatnya bermukim di dataran tinggi Dieng sebagai penguasa di sana.
Pada suatu waktu, dari arah utara hutan belantara, datang pula seorang tokoh yang bernama Kyai Walik. Sosok yang halus dan santun, menapakkan langkah demi langkah pada tanah merah di kawasan angker itu. Sesekali, angin semilir berhembus, menghantar perjalanan panjang menuruti kata hati dan naluri untuk mengubah hutan angker menjadi pemukiman. Kyai Walik melegenda sebagai cendekiawan yang mempunyai pandangan luas. Beliau sangat berperan sebagai perancang terwujudnya kota Wonosobo. Sebagai seorang winasis, piawai menata lingkungan, sehingga pemukiman terlihat asri dan damai. Sampai akhir pengabdiannya, berada di Wonosobo yang petilasannya berada di komplek Masjid Al-Mansur Kauman. Nun jauh di sana, dari arah matahari terbit yang berbalut kabut dan gerimis, Kyai Karim dengan tenang menyusuri jalan setapak di kawasan sebuah telaga yang perawan. Meski telah menghabiskan perjalanan panjang, tak nampak kelelahannya. Bahkan senyum selalu mengembang, memberikan pengayoman pada anak dan istri yang selalu menemani dalam pengembaraannya. Sebagai seorang pemikir, beliaulah yang mampu meletakkan sendi-sendi dasar sebuah pemerintahan, sehingga roda perekonomian dan kehidupan masyarakatnya tertata dengan baik. Seperti telah digariskan oleh Hyang Kuasa, pada suatu ketika, 3 tokoh yang berkarisma itu bertemu di sebuah tempat. Ketiganya bermusyawarah dan sepakat dengan keahlian masing-masing untuk membangun sebuah pemukiman yang sampai sekarang disebut sebagai Wonosobo. Di kemudian hari muncul tokoh-tokoh penguasa Wonosobo, masing-masing Tumenggung Kartowaseso, Tumenggung Wirotuto, dan Tumenggung Singowedono. Bakalan katakan Boro Walondu minurut pepanggih paman piye paman? Menawi dalem sampun sumadyo sinuwun. Pejah kesam kangge Wonosobo sinuwun. Menawi panjenengan pripun? Pada sebuah pertemuan di ruang Ageng Paseban, Tumenggung Kartowaseso memberikan sabda kepada para prajuritnya. Disebutkan, berdasar wangsit yang diterima dalam olah batin, bahwa suatu saat Belanda akan masuk dan menguasai wilayah kekuasaannya di Selomerto. Oleh karenanya, minta kesiapan untuk memeranginya. Gayung bersambut, para kaulo prajurit siap untuk menghadapi pasukan Belanda. Silo kabeh lan rakyat-rakyatku kabeh
wis padha sagu mentokake Purwalondo kang bakal jajal kota Wonosobo. Kula dina saiki gegaman kopo kang dibuanani para masyarakat. Ayo kota Wonosobo dipethake. Matur nuwun para paman lan para punggawa kabeh. Ana ing dina iki aku tansah mongkok amarga kowe kabeh padha nyengkuyung anane pasewakan iki. Ana perkara sing perlu tak aturake dumateng kowe kabeh. Masa berikutnya, tersebutlah tokoh bernama Tumenggung Wiroduto sebagai penguasa Wonosobo yang pusat kekuasaannya berada di Kalilusi, Sapuran. Aku kepingin pemerintahan ing Kalilusi iki dipindah ana ing Plobangan. Bersama para pemuka masyarakat melakukan musyawarah, di mana beliau mempunyai niat baik memindahkan pusat kekuasaannya dari Kalilusi ke daerah Ledok Plobangan. Diungkapkan niatan itu tak lain hanya ingin lebih mensejahterakan para warganya. Musyawarah pun berlangsung seru. Meski demikian, pada akhirnya para warga menyetujui gagasan Tumenggung Wiroduto memindahkan daerah kekuasaannya ke Ledok. Yang kuyung jumeneng panjenengan. Ya den kowe pamanmu tibat piye? Nggih. Nyun sewu Ki. Dalem gadah pemanggih. Mbok menawi wonten nepatipun sadèrèngipun nyun pampunten ingkang kathah. Ingkang sepindah menawi pindah wonten Plobangan menika menapa langkung sae ketimbang wonten mriki. Ingkang kaping kalihipun Ki Wiroduto menika lak sampun sepuh. Menapa tasih kawogan menawi pindah wonten Plobangan menika. Makaten. Ngene para paman. Iya. Wilayah Plobangan kuwi ya bisa dadi garis pertahanan. Awit saka kulon, saka kidul, mula kowe kabeh dina iki uga padha nyengkuyung anane pemindahan saka Pecekelan Kalilusi ana ing Plobangan. Sarujut to? Dawuh. Yen ngono, dina iki uga katindakake. Penguasa Wonosobo yang lain adalah salah satu cucu Kiai Karim bernama Singowedono. Dikisahkan pada pertemuan di sebuah padepokan, tanpa diduga, datanglah seorang utusan dari kerajaan Mataram menghaturkan surat wasiat yang berisikan pemberitahuan bahwa atas jasanya kepada Mataram, beliau Singowedono mendapatkan hadiah berupa satu tempat di Selomerto dan bergelar menjadi Tumenggung Jogonegoro. Dengan pusat kekuasaannya di seluruh Selomerto, ketika wafat beliau dimakamkan di desa Pakuncen. Hingga kini makam beliau banyak disiarahi warga. Pada awal abad ke-18, Islam berkembang dibawa oleh seorang ulama besar, Kiai Asmoro Sufi, yang merupakan menantu penguasa Tumenggung Wiroduto yang berkuasa di Kalilusi Pecekelan, dengan momentum mendirikan sebuah masjid di Bendosari Sapuran, dan diyakini berhasil menurunkan banyak ulama dan kiai seperti Kiai Ali Bendosari, Kiai Abdul Fatah, Kiai Mansur, hingga sampai ke Kiai Haji Muntaha Al-Hafidh. Yang kita yakini para kiai ulama tadi yang merupakan tokoh-tokoh kunci bagi pembentukan karakter masyarakat di kabupaten ini.
agama Islam sudah berkembang dengan pesat di Wonosobo. Salah satu tokohnya bernama Kiai Asmoro Sufi yang tak lain menantu Tumenggung Wiroduto. Dalam perjalanan syiar agama Islam, Kiai Asmoro Sufi melanglang dari satu daerah ke daerah lainnya, menemukan banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan norma agama Islam. Banyak masyarakat kehilangan arah angin peradaban. Pelecehan terhadap perempuan terjadi di mana-mana. Untuk menyadarkan masyarakat yang sesat, tak jarang Kiai Asmoro Sufi harus menggunakan caranya sendiri dan kesaktiannya. Pada akhirnya mereka sadar, lalu mengikuti jejak Kiai Asmoro Sufi dalam syiar agama Islam dan membangun masjid di Bendosari. Makin hari pengikut Kiai Asmoro Sufi semakin banyak. Beliau menurunkan ulama besar dan pemilik pondok pesantren di Wonosobo, seperti Kiai Ali Bendosari, Kiai Syukur Soleh, Kiai Mansur Kauman, Kiai Abdul Fatah Tegalgot, Kiai Soleh Pencil, Kiai Asari, Kiai Abdul Fakih, Kiai Hasbullah, dan Kiai Muntaha Kalibeber. Hari terus berganti, waktu berjalan seiring kemajuan peradaban manusia. Masa Perang Diponegoro tahun 1825 hingga 1830 membuka sejarah baru bagi Wonosobo. Tidak kalah menarik, sosok seorang Sejonegoro yang memiliki nama asli Kiai Muhammad Ngarpah merupakan prajurit pengikut setia Pangeran Diponegoro yang berhasil menghadang dan menghancurkan bala tentara Belanda, dan atas jasa dan keberaniannya pada bulan Juli 1825 beliau diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Sejonegoro. Sekaligus momentum kemenangan ini dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Wonosobo. Wonosobo sebagai salah satu medan pertempuran dan basis pertahanan pendukung Pangeran Diponegoro. Masyarakatnya pun memiliki andil besar dalam perjuangannya melawan penjajah Belanda. Beberapa medan pertempuran yang menandai perjuangan pasukan pendukung Pangeran Diponegoro tersebar di beberapa desa, seperti Desa Gowong, Ledok Sapuran, Pelunjaran Kertek, dan sebagainya. Dalam perang ini,
ada 4 tokoh penting, antara lain Imam Misbah atau dikenal sebagai Tumenggung Kartosinuwun, Ki Gajah Permoto, dan Mas Lurah atau Tumenggung Mangkunegara. Tokoh Imam Misbah, beliau sangat ahli dalam merancang strategi perang menggunakan senjata. Dengan penuh kesabaran, selalu mengajarkan para prajuritnya bagaimana cara perang menggunakan senjata dengan baik untuk melawan penjajah. Ayo, para sedulur, latihan meneh. Papat. Ki Gajah Permoto, sosok yang berwibawa, dikenal sebagai ahli bela diri tenaga dalam dan kebal terhadap senjata tajam. Beliau juga mampu melumpuhkan lawan tanpa menyentuh. Oleh karenanya, semua prajurit dibekali ilmu kanuragan untuk menghadapi pasukan Belanda. Mas Lurah atau Tumenggung Mangkunegara, sosok yang santun dan pemberani, dikenal juga sangat sakti, mampu menciptakan gerak jurus perkelahian. Tanpa lelah terus mengajarkan ilmu perang kepada para prajuritnya untuk membasmi Belanda di bumi Wonosobo. Tokoh terakhir yang menjadi andalan dan paling berperan dalam beberapa medan pertempuran bernama Ki Ngarpah. Pada suatu ketika, Ki Ngarpah mendapatkan tugas dari Pangeran Diponegoro untuk menghadang pasukan Belanda ke daerah Legoro, Yogyakarta. Dengan segala semangat dan berbekal kesaktiannya, lalu minta kepada Ki Mulyo Sentiko untuk mendampingi memimpin pasukan pendukung Pangeran Diponegoro. Maka terjadilah perang sengit yang berlangsung cukup lama. Dalam pertempuran ini, pasukan Belanda yang bersenjatakan senapan dihadang oleh prajurit panah.
akhirnya perang dimenangkan oleh prajurit Ki Ngarpah. Tercatat ratusan tentara Belanda tewas, termasuk 4 orang tentara Eropa. Selain itu berhasil pula merampas emas lantakan senilai 28.000 gulden uang 5 langsa. Sejarah menyebutkan kemenangan Ki Muhammad Ngarpah dan Ki Mulyo Sentiko sebagai kemenangan pertama pasukan pendukung Diponegoro. Sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangannya, Seconegoro memberikan penghiburan pada para prajuritnya dengan mendatangkan hiburan seni tradisional Lengger. Aku kautus Kanjeng Pangeran Diponegoro ngaturake panghormatan kanggo Muhammad Ngarpah saha Mulyo Sentiko awit prantas bangsa Walanda ing alas Logoro. Mula kuwi Muhammad Ngarpah kawisuda dadi Bupati Wonosobo kanthi gelar Tumenggung Seconegoro. Uga Mulyo Sentiko kanthi gelar Tumenggung Kertonegoro. Atas jasa kedua tokoh dalam perang melawan Belanda itu, Pangeran Diponegoro melalui utusannya memberikan pusaka dan baju kebesaran. Lebih dari itu, memberikan gelar nama besar kepada Ki Mulyo Sentiko menjadi Tumenggung Kertonegoro. Sedangkan kepada Ki Muhammad Ngarpah, Pangeran Diponegoro memberikan gelar nama menjadi Tumenggung Seconegoro dan mengangkatnya sebagai penguasa daerah Ledok.
Beberapa waktu berselang, pertempuran kembali pecah di daerah Ledok. Dalam pertempuran tersebut, Ki Ngarpah atau Tumenggung Seconegoro mengerahkan 100 orang prajuritnya dan meminta senopati perang bernama Tumenggung Jopo Nawang untuk memimpinnya. Di akhir pertempuran, banyak tentara Belanda yang tewas terkena senjata dari para prajurit Seconegoro. Kembali pasukan Jopo Nawang pulang dengan kemenangan yang gemilang. Iki kita bakal gempur Benteng Walanda. Jeneng sira maju karo pasukan Bedil. Banjur jeneng sira nggawa pasukan panah. Mengko yen Benteng Walanda kuwi wis rada rapuh, ingsun karo Kakang Mulya ingkang maju saka ngarep. Benteng iki kudu bisa digempur. Ana pitakon? Ampun. Yen wis jelas jeneng sira enggal tidakno. Sendika. Mangkat. Kakang Mulya karo ingsun liwat ngarep. Ini bawa. Peperangan terus berkobar di mana-mana. Di wilayah Kedu misalnya, Tumenggung Seconegoro mendapat tugas lagi menghancurkan pertahanan Belanda. Bersama prajurit andalannya, ikut mengepung benteng pertahanan Belanda di Bagelen, Purworejo. Kurang ajar, orang pribumi sudah berani menghancurkan benteng ini. Kamu, siap nggak mas? Siap! Coba, ikut aku. Siap!
saiki goleki ana ing pelosok kene kabeh. Iya. Turah-turahane londo. Iya. Mangkono. Iya. Seconegoro menyusun strategi gempur benteng dari arah selatan. Hasilnya mampu menembus benteng pertahanan yang kokoh dan memporak-porandakan pasukan Belanda. Berakhir dengan terbunuhnya pimpinan pasukan Belanda bernama Letnan Brunt. Dari berbagai sumber dan laporan pihak Belanda seusai perang di Ponorogo, disebutkan Tumenggung Seconegoro adalah bupati yang memindahkan pusat kekuasaannya dari Selomerto ke kawasan kota Wonosobo sampai sekarang ini. Dari hasil seminar hari jadi tanggal 2 April 1996 yang dihadiri dari peneliti tim Fakultas Sastra UGM, Dr. Joko Suryo, dan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, para sesepuh dari berbagai kota, disepakati hari jadi Kabupaten Wonosobo jatuh pada tanggal 24 Juli 1825. Pada masa berikutnya, perjuangan tak pernah berhenti. Tumenggung Seconegoro bersama tokoh lain seperti Ki Muhammad Bahrawi atau Muhammad Ngusman di Sabah, Muhammad Salim Ngabdul Latif, dan Kiai Ngabdul Radam terus mengobarkan semangat perjuangannya. Demikian gambaran singkat mengenai sejarah Wonosobo. Semoga jerih payah dan semua upaya maksimal yang telah dilakukan menjadi pelajaran dan suri tauladan bagi generasi kita dan selanjutnya bagi pembangunan Wonosobo hari ini dan masa depan.